Halo teman-teman Customation, sekarang kita mulai belajar bahasa pemrograman Python dari dasar ya. Untuk Python basic ini, kita akan belajar mulai dari mengenal apa itu Python, instalasi dan setup macam-macam gitu ya untuk video kali ini. Nah, Python itu apa sih? Python itu bahasa pemrograman ya teman-teman. Nah, mungkin kalau ditarik lagi bahasa pemrograman itu apa? Ya, bahasa pemrograman itu adalah cara manusia berinteraksi dengan mesin yang digunakan. Nah, mesin yang digunakan itu apa? Ya, komputer kita, entah laptop, PC, atau mungkin ya barang-barang lain nantinya gitu ya. Nah, bahasa pemrograman ini di apa ya? Kalau diibaratkan seperti ini, misalnya kita itu kan akan berinteraksi dengan mesin kita gitu ya. Contoh nih, saya kita gambar-gambar aja dulu ya. Jadi saya coba apa namanya? Menjelaskan dengan secara sangat sederhana gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu misalnya ini ada kita ya user. Ini yang merah-merah aja dilihat. Di sini ada PC kita gitu ya atau laptop kita. Agak miring, saya miringin dulu. Oke. Nah, dari sini tuh kita berinteraksi sama mesin kita ini. Entah dia kita memberikan perintah gitu ya, terus dia memberikan respon dari perintah tersebut. Nah, dengan bahasa pemrograman. Nah, sebenarnya pada dasarnya si apa namanya si mesin ini, si lokal mesin ini atau si komputer ini nggak ngerti apa yang kita lakukan sebenarnya pada dasarnya. Karena sebenarnya dia kan itu kan barang elektronik ya. Barang elektronik itu cuma ada dua tipe gitu ya. Kalau nggak nyala ya hidup gitu ya. Kalau nggak nyala ya hidup. Kalau nggak satu ya nol. Ini diibaratkan kalau misalnya dalam matematika dia itu adalah bilangan bilangan biner. Oke ya, biner atau mungkin kita lebih ngertinya itu adalah namanya binary kayak gitu. Nah, bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita ketik gitu, kita bikin skripnya. Entah kita pakai bahasa C, C++, atau PHP, atau JavaScript, Java, atau mungkin sekarang Python, terus nanti ada Golang dan semacam-macamnya, kayak gitu. Nah, sebenarnya bahasa pemrograman itu dibagi menjadi dua tipe gitu ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah low level language gitu ya, low level language sama high level language gitu. Ya, low level language itu kayak gimana? Yang mendekati bahasa mesinnya atau lebih mendekati ke biner. Mungkin manusia kalau baca langsung mungkin nggak ngerti ya kalau sekarang-sekarang ini ya. Dulu tuh ada yang namanya bahasa assembly. Bahasa assembly. Ini tulisan saya mungkin agak jelek karena emang kadang-kadang menurut saya lebih cepat dari tulisannya. Oke, itu bahasa assembly. Nah, kalau high level language tuh seperti apa? Seperti bahasa yang ada sekarang gitu ya. Ada C++, C Sharp, ada Python, ada PHP, ada apa lagi? Ada JavaScript, ada Java, ada Golang, ada Perl, ada Ruby, macam-macam kayak gitu. Nah, itu untuk diperuntukkan bahasa pemrograman tuh ada low level language sama high level language. Python itu adanya di high level language. Seperti itu. Nah, terus kalau kita pilah gitu ya, bahasa pemrograman ini itu juga dibagi menjadi dua tipe dari cara menjalankannya teman-teman. Cara menjalankannya. Saya ciri dulu. Nah, cara menjalankannya. Jadi bahasa pemrograman, jadi pemrograman itu ada dua. Ada yang dia itu tipenya compiled language gitu ya. Compiler tuh maksudnya gimana sih bang? Nah maksudnya tuh gini, kan tadi kita sebagai user gitu ya, gunain komputer kita, misalnya ngetik script, ngetik ngoding lah, ngoding bahasa pemrograman gitu, ngoding. Nah ini kan sebuah file ya, sebuah file yang memang kita ketik aja, yang ngerti sebenarnya cuma kita doang, seperti yang tadi saya bilang. Nah dia itu kan dikirim ke atau diberikan perintah ke mesin atau ke laptop atau ke komputer kita. Nah, komputer kan nggak ngerti sebenarnya. Nah, jadi ada proses yang tadinya ini script yang kita buat, entah itu bahasa apapun, itu di-compile dulu. Di-compile supaya apa? Supaya si mesin kita atau si komputer kita ngerti. Di-compile ke bahasa mesin. Diubah ke bahasa mesin dulu. Jadi, kita udah save, kita pencet compile dulu atau misalnya auto compile.
dia ada proses dulu, dia cek tuh kalau misalnya ada yang tidak bisa dijalankan, dia akan mengembalikan nilai error gitu ya ke kita. Oh ini nggak bisa jalanin nih kayak gitu. Nah ketika proses compile-nya selesai dan itu cukup makan waktu yang lumayan ya, si mesin ini sudah ngerti gitu. Oh maksudnya tuh buat nyetak tulisan halo gitu, hello world doang atau kayak gimana seperti itu. Nah itu butuh waktu lama. Jadi ketika kita membuat scriptnya harus dikompil dulu baru bisa di running, bisa dijalankan. Komputer bisa ngerti. Keuntungannya adalah ketika sudah dikompil, ketika dijalankan lagi akan lebih cepat. Komputer langsung bisa menjalankan perintahnya karena memang sudah dikompil. Tapi kalau ada kita melakukan sebuah perubahan, kita update scriptnya, nah perlu dikompil lagi teman-teman dan itu butuh waktu lagi. Seperti itu. Itu yang compiled language. Ada lagi yang namanya itu interpreted language. Interpreted language itu berbeda sama compiled. Nah, gini ya, bedanya gini. Interpreted. Interpreted. Namanya interpreted berarti interpreter artinya adalah penerjemah, diterjemahkan. Terjemah tuh ya. Jadi yang tadinya user itu bikin script, ngoding, terus kirim ke komputer gitu ya. Perintahnya ini ketika kalau compiled kan harus dicek dulu ya, diubah ke bahasa mesin. Kalau di sini dia kayak ada penerjemahan di tengah sini. Ada calon nerjemahin lah ibaratnya kayak gitu. Dia akan menerjemahkan ke bahasa mesin dan dia langsung dijalankan perintahnya seperti itu dan memberikan respon juga. Gitu. Ini tergolong kalau misalnya kita melakukan sebuah updating dari scriptnya itu tergolong lebih cepat karena memang dilakukan terjemahnya secara langsung. Tapi memang ketika setiap menjalankan harus diterjemahin dulu, jadi lamanya di situ. Tapi tidak selama seperti compiling kayak gitu. Nah, Python sendiri itu adanya di interpreted language. Kalau compiled language tuh seperti Java, terus apalagi banyak sih yang dia perlu dikompil dulu kayak Golang dia perlu dikompil dulu seperti itu ya. Itu penjelasan singkat lah dari saya yang cukup sederhana untuk apa itu Python dan dia itu termasuk seperti apa gitu ya. Selanjutnya Python itu gunanya buat apa sih? Bahasa pemrograman Python itu gunanya buat apa? Macam-macam teman-teman. Jadi teman-teman bisa nantinya dengan Python ya. Ini macam-macam bisa bikin pemrograman web. Ya, ini nantinya bisa pakai ada framework namanya Django, ada misalnya bikin API. Ini ada framework namanya Fast API, macam-macam. Terus ada apa lagi ya? Misalnya teman-teman mau membuat IoT gitu ya. Ini juga ada lagi. Terus teman-teman mau machine learning itu bisa juga macam-macam. Bisa pakai apa tuh? Ibaratnya PyTorch. Terus macam-macam tuh ada TensorFlow. Terus ya seperti itulah. Terus misalnya teman-teman mau data analis gitu ya, data analis atau data engineer, kita bisa ngolah data pakai Pandas, pakai Matplotlib dan macam-macam. Nah, kalau di sini kita akan belajar Python itu tetap basicnya akan sama, tapi kita nantinya fokusnya akan belajar membuat automation seperti itu ya. Jadi gitu untuk pengenalan awalnya dulu. Setelah ini kita akan mulai cara setup dan cara instalasi si Python. Oke? Oke gitu kita lanjut ke video berikutnya.